Pada video sebelumnya, saya sudah mencoba shuttle train yang merupakan kereta dengan rute pendek melayani perjalanan antar negara dari Malaysia ke Thailand, tepatnya dari stasiun Padang Besar menuju ke stasiun Hat Yai Junction. Nah, pada video kali ini, perjalanan akan dilanjut menaiki kereta antar negara, masih dengan rute Thailand ke Malaysia, tepatnya dari stasiun Hat Yai Junction menuju ke stasiun KL Sentral Kuala Lumpur, yaitu kereta api Mai Sawasdi. Kereta api Mai Sawasdi merupakan kereta yang dijalankan di waktu tertentu saja. Dalam 1 tahun hanya terdapat beberapa perjalanan, sehingga momen untuk mencoba naik kereta satu ini cukup langka. Kereta api Mai Sawasdi dioperasikan oleh KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, yang menjadi operator utama untuk kereta api di Malaysia. Yang spesialnya lagi, pada perjalanan kali ini saya akan mencoba kereta api Mai Sawasdi di kelas sleeper, yang menjadi satu-satunya kereta sleeper antar negara yang masih tersisa di Asia Tenggara. Sekarang saya lagi belanja di 7-Eleven. Dan di sini itu Muslim friendly teman-teman, karena ada bagian rak yang tulisan produk halal. Jadi kita bisa milih-milih beberapa produk yang ada di sini. Kita juga bisa membeli sesuai dengan kebutuhan, karena perjalanan kita sekarang ini lumayan panjang. Jadi ya lumayan nih buat belanja-belanja dulu. Sekarang ini udah selesai belanja ya teman-teman. Total saya belanja 304 baht. Tapi belanjanya emang banyak banget. Mungkin ini sekitaran 150 atau 160 ribuan gitu. Ini kita lagi jalan teman-teman, menuju ke hotel. Lumayan jauh sih, sekitaran 500 meter. Tapi sambil lihat-lihat juga ya. Tuh, banyak kedai-kedai lokal yang buka. Tapi seperti biasa, kedai-kedai lokal harus hati-hati karena memang di sini ada beberapa makanan yang non halal. Banyak pork ya kalau di sini. Tuh. Suasana di sini mirip-mirip kayak di Indonesia, teman-teman. Asli dah. Orang-orangnya juga kelihatan hampir sama soalnya. Sekarang saya mau coba makan. Ini tadi ready to eat teman-teman, harganya sekitar 25 ribuan, 49 baht. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari depan stasiun Hat Yai yang ada di Thailand. Kali ini saya akan mencoba salah satu layanan kereta lintas negara, yaitu kereta Mai Sawasdi kelas sleeper. Dan kereta Mai Sawasdi ini juga merupakan salah satu kereta spesial yang dijalankan di waktu tertentu saja. Kereta yang cukup langka. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta Mai Sawasdi dari Hat Yai sampai dengan ke Kuala Lumpur, KL Sentral? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan stasiun Hat Yai, Thailand. Dan di sini itu ada monumen Tugu Lokomotif juga, teman-teman. Saya jadi ingat di stasiun Bandung Pintu Selatan. Pada perjalanan kali ini sebenarnya saya nggak sendiri, saya bareng sama Mas Irja. Lalu ini stasiunnya, bangunan stasiun Hat Yai. Di depan sini juga ada hotel. Nah, semalam kita nginepnya di hotel sini, teman-teman. Yuk kita langsung ke sana. Keberangkatan kereta Mai Sawasdi itu sekitar setengah jam lagi, jam 10:20. Dan mungkin keretanya sudah tersedia teman-teman di jalur nomor 1. Untuk masuk ke stasiunnya ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, harusnya kereta yang kita naiki ada di sana teman-teman. Di jalur nomor 1 ya. Ini nih, Hat Yai Junction. Ada miniatur juga. Dan ini ada macam jadwal perjalanan kereta. Ada yang dari Hat Yai menuju ke arah Champon dan lain-lain. Dari Sungai Kolo ke arah Patalung, ada Sungai Kolo ke arah Kung Trep Apifat, dan lain-lain.
Di sana juga ada tiket atau loket. Apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung bisa ke sana ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke teman-teman, tadi Mas Irja masuk lewat sini, kita lewat sini juga ya. Nah ini dia. Oh, mana dia ya? Dan saya akan duduk di sini ya teman-teman, di seat nomor 40. Nah kalau ini baris 39, seat saya tuh D40, harusnya ini 40 ya. Mas Irja bakal di sini duduknya. Dan ini dari sambungan teman-teman, sambungan keretanya masih pakai karet rubber. Terus bolongannya hati-hati, ini gede banget karena kaki bisa aja jeblos ke sini ya. Untuk kondisi pagi di stasiun Hati Ai Junction rame banget. Itu baru ada macam kereta reguler yang baru saja tiba. Kemarin kita naik kereta dari arah Padang Besar ke sini, kurang lebih kayak gitu ya keretanya tuh. Tidak tertutup dari bagian kaca-kacanya, ngeblong banget. Dan asli, di sini rame banget sih. Kondisi juga lumayan gerah ya teman-teman. Untuk dari segi kopler kayak gini ya teman-teman. Tuh, sambungannya saya nggak begitu ngerti spek sedetail itu. Dan seperti biasa di sini ada selang nanti untuk angin pengereman. Di sini kita bisa lihat ada dua kaca kan dari eksteriornya. Ini tuh ada sliper bawah, kacanya lebih besar, dan sliper atas, kacanya lebih kecil. Di dalam dari stasiun Hati Ai Junction juga ada beberapa kedai yang bisa kita kunjungi sebelum kita naik kereta ya. Ini ada minimarket juga teman-teman. Tuh. Untuk di dalam stasiun sebenarnya lengkap ya. Kita bisa belanja-belanja dulu buat perbekalan selama di perjalanan yang kurang lebih memakan waktu hampir 12 jam. Ini nih, lokomotif dari kereta Maisawadi bakal dipasang ya teman-teman. Untuk lokomotif dari kereta Maisawadi kali ini adalah seri 5203 ya. Kalau nggak salah ini kata Mas Irja pabrikan dari CRRC ya, atau pabrikan dari Cina. Dan memang untuk lokomotif ini ketika dilihat speknya benar-benar gede banget, tinggi banget teman-teman. Bahkan dari segi kereta dan lokomotifnya itu benar-benar lebih tinggi lagi dari keretanya. Keren sih. Tuh. Gede banget untuk lokonya. Lokomotif berjenis diesel elektrik ini diproduksi oleh CRRC Cina. Mulai dioperasikan oleh State Railway of Thailand atau SRT pada tahun 2002. Memiliki panjang 20,8 meter, lebar 2,83 meter, dan tinggi 4 meter. Dengan berat 96 ton, mempunyai tenaga 3.218 horsepower, dan dapat melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita udah ada di dalam seat, di dalam kabin kita, memang dari tingginya tidak terlalu tinggi banget ya. Ini kepala saya agak sedikit mepet dengan bed atas, tapi so far oke lah. Tempatnya juga private ya. Karena ini ada tirai, jadi bisa ditutup. Di sini juga ada window, jadi kita bisa ngelihat pemandangan nanti di luar kayak gimana. Namun memang di sini saya lihat tidak ada colokan listrik. Jadi kalian harus banget bawa power bank ya apabila jalan-jalan ke sini teman-teman. Sekarang udah jam 10:20, harusnya kereta diberangkatkan. Tapi ini keretanya masih belum berangkat teman-teman. Padahal tadi ketika saya di luar,
10.15 itu udah mulai pada disuruh masuk ya penumpangnya. Nah ini nih, berangkat nih. Barusan udah ada semboyan 35 atau klakson lah kita nyebutnya di sini ya. Semboyan 35 kan di Indonesia. Ya masih bisa dibilang on time lah. Kita berangkat dari stasiun Hat-Yai Junction. Nah, itu tuh ada percabangan ya teman-teman, menuju ke arah Sungai Kolok, ke perbatasan Malaysia dan Thailand di bagian sisi yang lain, arah ke Tumpat juga. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 10.20 waktu setempat, kereta My Sawasdi ini diberangkatkan dari stasiun Hat-Yai Junction. Nah, nanti itu kita akan tiba di stasiun KL Sentral di Malaysia jam 10.52 malam. Atau perjalanan kali ini akan ditempuh sekitar 12 jam 32 menit. Ini keretanya gemblodak banget. Dari guncangannya bener-bener naik turunnya agak sedikit kasar sih teman-teman. Saya nggak tahu ya, kemarin juga waktu naik kereta lokal yang dari arah Padang Besar menuju ke arah Hat-Yai, memang relnya ini aduhai sekali ya. Wow, ini pengalaman yang seru sih. Dan untuk kelas sleeper, kalian bisa lihat ya, ini kepala saya hampir mepet sekali dengan tembok yang di atas. Tapi so far kita bebas lonjoran dan kita itu punya area yang private, jadi enak juga sih. Untuk AC sampai dengan saat ini masih belum terasa dingin-dingin banget. Yang dingin itu di area kabin. Asli ini goncangannya aduhai banget. Waduh. Teman-teman bisa bayangin ya, ini keretanya agak sedikit gemblodak. Itu ada celah yang lumayan gede. Jadi apabila mau menyeberang antar sambungan ini tuh harus hati-hati banget ya. Tuh. Terus di sini juga ada toilet teman-teman. Kalian bisa lihat dari segi toiletnya tidak begitu leluasa, dan untuk toiletnya juga lumayan sih. Di sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada sabun, tisu, jet shower, klosetnya kloset jongkok kayak gini ya. Itu kayak ada colokan juga teman-teman. Dan ketika bergerak ke kabin penumpang ya, ini tuh udah benar-benar paling ujung banget, langsung ke kabin penumpang sini tuh tempat-tempat duduknya. Dan kalau toilet dan lain-lain itu ada di satu sisi lainnya. Kita intipin Mas Irja. Ini ada apa nih? Announcer dulu ya. Announcer gemblodak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Train ini akan tiba di stesen Padang Besar sebentar lagi. Bagi penumpang yang meneruskan perjalanan ke KL Sentral dan layanan stesen perantaraan,
Sila turun dari train ini setibanya di stesen Padang Besar untuk pemeriksaan imigresen dan custom. Sila bawa semua bagasi dan makanan, kosongkan ruangan, kursi atau katil. Train ini akan menjalani proses penyelenggaraan di stesen Padang Besar dan anda tidak dibenarkan berada di dalam kokpit sewaktu proses perjalanan berlangsung. Jadi semua barang itu dibawa Anda boleh keluar. tunggu di ruang Jadi menunggu di stesen nggak Padang boleh Besar dan boleh ditinggal. menaiki Ya. semua Karena ada train pemeriksaan saja imigrasi train karena ini antar tiba di negara. platform. Dan syarat untuk naik kereta ini harus ada pas. Train ini akan Jadi- melepas dari stesen Padang Besar pada jam 2 petang. Gila, 4 4 jam. jam Hampir 2 3 jam setengah. Malaysia. Oh Ini iya, jam benar. 11.38. Iya. Berarti kurang lebih 3 jam setengah. Iya, benar kan, 3 jam 3 jam setengah cuma di imigrasi. For onward passenger to KL Center and other stopping station to the south. Please disembark from the train at Padang Besar Station for immigration. Wow. Mas Irja. Nah, ini kan kemarin kita ketika memang mau merencanakan semuanya, tujuan utamanya kereta ini nih, Maisawasdi. Kenapa? Kenapa sampean tuh pengen banget naik kereta ini loh? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, ini kereta antar negara. Kedua, ini keretanya langka. Kenapa kok bisa langka? Jadi ini kan kereta antar negara terus kereta sleeper. Di Asia Tenggara itu udah nggak ada ya kereta antar negara, kereta sleeper. Yang ada cuma ini dan perjalanannya itu nggak bisa ditebak. Ya tergantung operatornya. Operatornya KTM atau Kereta Api Tanah Melayu. Tahun kemarin aja kalau nggak salah cuma ada berapa perjalanan gitu. Nggak ada 20 dalam setahun. 1 tahun loh. Jadi memang sekalinya berjalan bisa dilihat ini full ya. Full, penuh. Semua terisi. Memang ramai banget. Dan Sebenarnya peminat banyak ya, Mas? peminat banyak karena memang bisa dibilang ini kayak excursion train atau kereta wisata ya. Terus, tapi yang seru di sini juga, saya baru tahu ternyata di sini tuh gembludaknya wah kayak gini. Emang parah banget. Apalagi kita pas tepat berada di atas bogi juga. Tetapi so far ini untuk AC-nya dingin sebetulnya. Tetapi sayangnya nggak ada colokan listrik aja di sini. Dan di sini kalau nggak salah tuh ada kereta makan juga, ada sama kereta untuk nyantai. Kereta nyantainya itu kayak ruangan serbaguna, bisa untuk tiduran, bisa untuk main, bisa untuk karaoke. Nanti mari kita lihat. Tetapi kalau nggak salah itu boleh digunakan setelah Padang Besar. Jadi harus mengclearkan imigrasi terlebih dahulu. Iya, karena sebenarnya dari Hatiai Junction ke arah Padang Besar nggak jauh ya, Mas 40 ya? kilo. Tetapi dari Padang Besar ke KL kan bisa dibilang tuh kayak Jakarta, Semarang, Jakarta, Jogja. Iya, kemarin saya cek 500 kiloan. Oh, ini harga tiketnya berapa, Mas? Ini harga tiketnya Rp119 apabila dirupiahkan tuh sekitar 450 ribuan. Ya sampai 500 lah. Tetapi 500 ribu udah memang real sleeper antar negara, itu suatu bargain, good bargain sih. Iya, mantep banget. Oh, kita nikmati Gemblodak sampai Iya. dengan ke Padang Besar nanti. Sampai tengah malam. Tapi aku curiga di jalur ITS nggak segemblodak ini loh. Ya siapa tahu, who knows. Memang kalau enggak ya memang rangkaiannya. Tetapi kemarin gemblodak tapi kan nggak sampai mental-mental gitu. Padahal nggak ada air suspension kereta Thailand. Ini ada Iya. air suspensionnya loh, macam K8 loh. Oke, sekarang ini kita memasuki stasiun Padang Besar dan memasuki kawasan Malaysia ya teman-teman. Stasiun Padang Besar tuh ada dua ya, ada bagian Thailand dan juga ada bagian Malaysia. Kalau bagian Malaysia stasiunnya jauh lebih gede teman-teman. Nah itu tuh ada kereta lokal tuh. Ini kereta dari arah Padang Besar menuju ke Hatiai Junction.
kemarin kita naik kereta itu, dan apabila teman-teman mau lihat perjalanannya serunya kayak gimana, silahkan cek di video sebelumnya. Sekarang jam 11:22, penumpang dari kereta dipersilahkan untuk turun untuk cek proses imigrasi ya teman-teman. Jadi tadi berhenti di sini cukup lama, kita nunggu di dalam, nggak boleh keluar. Terus sekarang udah boleh keluar untuk imigrasi cek. Ini dalam antrian ke imigrasi bener-bener panjang banget teman-teman. Ratusan orang ya langsung antri. Satu rangkaian kereta full keluar tuh. Iya, 3 jam kita berhenti di sini. Keretanya lagi dilangsir teman-teman, dan kita nanti berangkat lagi sekitar jam 2 waktu Malaysia. Alhamdulillah juga barusan sudah melalui proses imigrasi, semuanya lancar dan prosesnya berjalan dengan cepat. Nah, jadi memang apabila teman-teman melakukan perjalanan lintas negara, entah itu naik pesawat, naik kereta lintas negara seperti ini, kalian ada yang namanya proses imigrasi. Cuman untuk saya pribadi, proses imigrasinya apabila di kereta ya, itu tuh lebih cepat, lebih simple. Nggak terlalu banyak ditanya juga sih. Paling ditanya tiket pulang dari Malaysia kapan, gitu doang. Dan ini ada ruang tunggu ya teman-teman. Mungkin kita akan disuruh nunggu di sini sampai jam keberangkatan kereta lagi. Sekarang jam saya masih jam waktu Thailand. Kalau jam Malaysia sudah maju sekitar 1 jam. Oke, ini udah masuk ya teman-teman, rangkaian kereta yang kita naiki. Ini adalah kereta dengan tenaga ditarik lokomotif, dan itu tuh kereta yang ditarik menggunakan tenaga listrik ya, ITS. Kalau ITS dari Padang Besar ke KL Sentral tuh sekitar 5 jam 21 menit. Sedangkan kalau ini nanti 8 jam teman-teman, karena memang speednya berbeda. Ini kita ganti lokomotif juga ya dengan seri 26104. Sudah masuk sekitaran jam setengah 1 waktu Malaysia. Wih, keren. Ini nih lokomotifnya, kabin depan dan juga kabin belakang ada ya teman-teman. Jadi lokomotifnya ini bisa dioperasikan di salah satu kabin. Dan ini katanya julukan Blue Tiger, salah satu lokomotif dengan tenaga terbesar yang ada di Tanah Melayu. Untuk lokomotifnya ini emang benar-benar panjang banget ya. Kalau dibandingin sama Puong jauh sih ini ukurannya. Oke, ini nih lokomotifnya kereta Mai Sawadi. Sekarang ini sudah digantikan, yang semula menggunakan lokomotif dari Thailand sudah digantikan dengan lokomotif dari KTM atau kereta Tanah Melayu. Dan lokomotif ini merupakan lokomotif produksi General Electric, memiliki berat sebesar 120 ton dan juga tenaga tarik 3.300 horsepower. Benar-benar salah satu lokomotif dengan tenaga terkuat di Tanah Melayu. Keren. Dan throttle-nya ini berbeda jauh dengan yang biasa kita dengar di Indonesia. Ditambah lagi juga teman-teman, asli lokomotifnya gede, panjang sampai ke belakang. Punya 2 kabin juga mirip CC206. Mantap sih. Kadang kalau kita ngelihat lokomotif yang baru kita lihat secara langsung tuh kelihatannya bener-bener wah banget ya.
Blue Tiger sebagai julukan dari lokomotif berjenis diesel elektrik ini diproduksi oleh General Electric Amerika Serikat dan mulai dioperasikan oleh KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, sejak tahun 2003-2004. Memiliki panjang 23,7 meter, berat 120 ton, dan mempunyai tenaga 3.300 horsepower serta dapat melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Dari informasi yang saya baca, terdapat 61 unit lokomotif ini di dunia, yang tersebar sebanyak 30 unit di Pakistan, 20 unit di Malaysia, dan 11 unit di Jerman. Oke lah, sudah cukup puas untuk foto-foto lokomotif dari depan. Kita langsung masuk lagi ke kabin ya. Saya duduk di kabin C3. Ini C4, C3 di belakangnya. Dan yuk. Halo. Ini dia. Tepat sesuai dengan schedule ya. Jam 2 waktu Malaysia kita berangkat dari stasiun Padang Besar. Sekarang keretanya sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Padang Besar. Secara normal apabila kita naik kereta ETS atau Electric Train Service dari Padang Besar menuju ke arah KL Sentral dengan kecepatan operasional 140 sampai dengan 150 km per jam memakan waktu sekitar 5 jam 21 menit. Tapi untuk perjalanan kereta MAI Sawasdi ini akan memakan waktu sekitar 8 jam teman-teman. Wow. Nah, mungkin nanti juga di perjalanan akan ada momen ketika kereta ini disusul oleh kereta ETS, bisa jadi juga ya. Dan yang saya rasakan di dalam kabin sini jauh lebih senyap, guncangannya jauh lebih nyaman apabila dibandingkan dengan jalur dari Hatyai menuju ke Padang Besar tadi. Jalur di Malaysia berarti jauh lebih bagus ya teman-teman. Ya, kita bisa lihat untuk kecepatan kereta api sekarang ada di angka 114 km per jam. Ini lumayan ngebut teman-teman, hampir sama kayak kecepatan operasional di kereta di Indonesia. Dan dari guncangannya asli anteng banget. Padahal untuk lebar rel antara kereta di Indonesia dan di Malaysia lebih lebar di kita loh teman-teman. Kalau di sini tuh hanya 1 meter pas. Tapi kok bisa ya guncangannya seanteng ini? Dan relnya juga saya rasa nggak berisik. Hitungannya masih enak banget loh. Tuh. Ruangnya ini nggak begitu lega, tapi mau bagaimanapun juga, kereta ini tuh kereta tidur. Alias kita bisa tiduran selama di perjalanan dan bisa selonjoran full. Tuh. Nah, hitungannya untuk saya yang tinggi 175 sentian, ini tuh kaki, kepala masih bener-bener bisa lurus. Ini mantep banget sih. Tinggal tidur siang ya. Terus nanti bangun-bangun udah mau sampai Kuala Lumpur gitu. Sekarang ini keretanya sudah tiba di stasiun Sungai Petani ya teman-teman. Kondisinya lagi gerimis.
Sekarang ini kita mau agak sedikit keliling ya teman-teman. Bosen di kabin. Nah, ini apa nih? Pintu otomatis. Nggak boleh ditekan, tapi kayaknya nggak berfungsi nggak sih? Awas pintu otomatis. Tak boleh buka pula. Mesti dipaksa. Terus pintu otomatisnya. Nah, setelah ini di belakang tuh ada kereta santai, kereta bebas, jadi bisa dipakai buat tiduran, nyantai. Oh, pintu otomatis. Nah, dalamannya kayak gini teman-teman. Oh, ini yang kemarin nih. Dan ini tuh ada kafe kereta teman-teman, tapi penuh ya. Kafenya penuh tah. Ramai banget ya. Sekarang ini kita sudah berada di dalam kereta restorasinya ya teman-teman. Tuh, di sana ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan. Di sini juga ada beberapa menu yang bisa kita beli. Ada nasi bento, ada kari, ada kayak goreng-gorengan gitu, ada pop mie, kalau di sini namanya Maggi ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah membeli satu makanan ya. Ini saya pesan nasi ayam bumbu merah gitu. Harganya 15,9 ringgit atau sekitar 70 ribuan. Ini asli makanan di kereta kok rasanya lebih mahal ya. Padahal kemarin aku lihat menu-menu di ITS harganya masih sekitaran 11 ringgit, 12 ringgit. Ini 16 ringgit. Oh iya, antar negara, balik lagi. Ini ada es Milo juga. Es Milo ini 6 ringgit teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang makanan saya sekarang ini totalnya 21,9 ringgit. Ya, kurang lebih seperti ini. Dari segi tampilan menurut saya biasa banget untuk makanan harga 16 ringgit. Kita cobalah. Siapa tahu kan rasa makanannya enak banget gitu ya. Untuk kereta restorasinya kayak gini ya. Sebenarnya menurut saya ini kereta restorasi lumayan berasa ada dingin-dingin AC, tapi di sini juga ada kipas anginnya ya teman-teman. Ada ekstra kipas angin. Tuh. Kalau dari segi tampilan asli ini tuh biasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari nasinya dulu. Kelihatannya ini nasi pulen banget. Ya, nasinya pulen banget sih. Terus ada ayam bumbu merah di sini. Kebetulan saya dapat potongan ayamnya paha dan paha tuh lembut banget. Bismillah. Saya nggak tahu jelas ini bumbunya apa, tapi rasanya memang sedikit familiar. Di sini ada bawang bombay, rasanya gurih, ada pedasnya dikit dan cenderung agak manis. Kita juga dapat ini ya. Itu bukan kerupuk sih kalau saya ngasih namanya, kayak modelan emping atau kicimpring teman-teman kalau di Bandung ya. Sekarang ini kereta Maisawasdi yang saya naiki
berhenti di stasiun Kamunting ya teman-teman. Sudah berhenti cukup lama, sekitaran mungkin 10 menit. Dan tadi banyak orang yang keluar. Seperti ini stasiunnya. Tuh. Ke arah sana, ke arah Taiping, dan ke arah sebaliknya ke Bagan Serai. Mungkin kita bakal tunggu disusul sama kereta ITS kali ya, yang lebih cepat. Untuk kereta restorasi, ini memiliki livery yang berbeda dengan yang lain. Ada stripping warna biru, kuning, dan juga ada garis-garis warna merah seperti ini. Sama seperti di Indonesia, kalau perbedaan kelas dipisah oleh kereta restorasi. Di sini disebutnya cafe ya teman-teman. Tapi di sini tuh ada 2 kereta atau 2 gerbong pemisah, yaitu cafe yang pertama dan ada juga kereta santai. Ya, Mas Irja, kita udah berhenti cukup lama ya. Ini ada loh 20 menitan udahan. Tadi aja sampai makanannya belum saya makan, sampai makanannya udah selesai, kita udah ngobrol-ngobrol sini. Itu lumayan lama nih. Untuk jalur dari arah Padang Besar sampai dengan KL Sentral bahkan sampai dengan Gemas, itu tuh sudah menggunakan tiang LA ya teman-teman. Jadi ada listrik aliran atas dan mayoritas sudah dilalui kereta model ITS atau Electric Train Service, MRT, KRL, dan lain-lain. Jadi untuk elektrifikasi di Malaysia, jalurnya udah panjang banget ya. Rata-rata kereta yang melintas di sini itu kereta listrik. Sedangkan kereta kita, kereta yang ditarik lokomotif. Kemungkinan juga di sini bakal disusul dah, soalnya udah berhenti cukup lama. Sekarang udah jam 17:05, waktu setempat, waktu Malaysia. Ini masih belum ada tanda-tanda kereta bakal berangkat. Kalau di kereta santai itu ada kodenya juga CHLX, Chillax katanya teman-teman, untuk chill. Lalu kalau cafe ya ini kereta restorasi. Ada 2 pemisah, jadi seru juga ya teman-teman. Ada kereta untuk makan, ada kereta yang bisa dipakai buat selonjoran juga. Nah, kalau rata-rata penumpang di kelas sleeper, ya mereka kebanyakan berdiam diri di dalam kabin masing-masing. Kemarin itu ketika kita reschedule tiket kelas reguler ke kelas sleeper, kena potongan berapa mas? Sama kayak Indonesia, 25%. 25%. Jadi tapi kalau kita batalin tiket kayak gini tuh nggak bisa jadi uang lagi. Maksudnya jadi kayak poin, kayak KIP kalau di KAI. Oke. Jadi kita harus punya akunnya dulu di websitenya. Dan itu prosesnya sedetik langsung selesai. Udah auto sistem ya? Ya nggak perlu menunggu 45 hari kayak gitu. Nggak perlu. Sekarang kan cuma seminggu, Iya, tapi bisa balik duit langsung. Ya bedanya duit kan. Kalau sini nggak bisa. Berarti orang sini nggak butuh duit deh. Sejahtera ya. Sekarang udah jam 17:30. Kita berhenti sekitaran udah 40 menit. Tapi tidak ada tanda-tanda akan diberangkatkan juga. Masih ada beberapa orang yang masih di luar, penumpang. Info 40 menit gak lapo-lapo. Menang tok. Lama ya? Gerah banget ini loh. Ini nggak ada angin sama sekali guys. Berkeringat padahal nggak ngapa-ngapain. Dan sekarang itu posisinya di sini bisa dibilang agak sedikit mendung. Iya. Gak kebayang kalau misalkan panas. Terus tadi tanya stafnya juga bingung jawabnya apa. Saya tak tahu mas, masnya ngomong apa. Tak pandai kok cakap Melayu. Nah. Lonjat pegawai saja. Di kereta satu ini nih, ada kode teman-teman. Di kereta cafe. Ini kodenya ABC 4001 dengan berat keretanya 43.000 kg atau 43 ton. Dibuatnya oleh PT Padu Sedia. Sama ya, antara kereta yang sana dengan kereta yang sini juga. Cuman bedanya dari segi eksterior, ini sudah menggunakan stainless steel. Kalau ini kita sebut mild steel, yang kayak di Indonesia. Tuh. Itu dia kereta ITS ya, akan masuk di jalur nomor 4 teman-teman. Nunggu sejaman loh untuk disusul dulu sama satu kereta. Gila sih, lama banget ya.
KRL ya teman-teman. Rame banget. KTM Komuter Utara. Sekarang jam 17:53. Kita berangkat lagi ya teman-teman. Setelah 1 jam berhenti untuk nunggu disusul. Berbeda dengan kereta api ITS yang pernah saya naiki dari stasiun KL Sentral menuju ke stasiun Padang Besar, kereta api Maisawasdi ini menyediakan gerbong khusus yang dinamakan Chillax Train, sesuai dengan namanya chill atau bersantai. Memang kereta ini diperuntukkan bagi penumpang bersantai, atau misalkan teman-teman lagi bosen, cocok banget buat nongkrong di sini. Ada juga bantal yang bebas digunakan oleh penumpang, bisa untuk selonjoran, disediakan juga beberapa sajadah yang bisa kita gunakan untuk sholat. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:50 ya. Kita sudah tiba di stasiun Ipoh. Dan stasiun Ipoh ini menjadi stasiun terminus bagi beberapa perjalanan kereta, macam kereta komuter dan juga kereta ITS dari KL Sentral tujuan Ipoh. Yaitu lokomotif apa saya nggak tahu juga, cuman warnanya hijau. Bentuknya kayak 206 sih. Nggak mirip-mirip banget tapi ya hampir mirip. Ternyata penumpang kereta Maisawasdi yang turun di Ipoh lumayan teman-teman. Ada beberapa orang. Di sini kayaknya pemberhentian agak cukup lama juga karena biasanya berhenti 1 atau 2 menit. Ini udah sekitaran hampir 4 menit. Masih belum berangkat keretanya. Terus di sana juga kayak ada kuil gitu ya. Entah ada wihara. Saya lupa namanya apa ya. Tapi bangunannya nyentrik banget, kayak tempat ibadah gitu. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta pembangkit dari kereta Maisawasdi. Bentuknya sangat berbeda jauh dari pembangkit yang ada di Indonesia ya. Terus sekarang kita masuk dan telusuri di kereta kelas regulernya. Ini dia untuk kereta kelas reguler ya. Rame juga. Kalau di kereta kelas reguler ini ada 1 ruang space untuk bagasi, nyimpen barang-barang yang nggak muat gitu ya. Nah ini nih. Setengah kapasitas kursinya menghadap arah laju kereta dan setengahnya lagi mundur. Dewi sini ya? Oh, pantai. Dan di sini juga udah pakai pintu tombol otomatis. Dan untuk kodenya sendiri B1 sampai dengan B4 ya. Di atas juga ada rak bagasi teman-teman. Di area ujung ini ada space yang lebar banget, dipakai untuk nyimpen barang. Ini bergerak ke tengah, sudah di kereta restorasi ya, kereta kafe yang tadi. Nah ini dia teman-teman untuk stasiun Ipoh ya, kayak bangunan heritage gitu sih, bangunannya keren. Ini ada kereta yang masuk, kereta ketel teman-teman, dan asli itu panjang banget tuh.
Kalian bisa lihat dia bawa berapa gerbong coba, dari ujung belakang ke ujung depan. Ini mungkin ada ya sekitar 30 gerbongan gitu. Gokil sih. Perjalanan kereta Mais Sawasdi di stasiun Ipoh juga ini berhentinya udah cukup lama teman-teman. Sekitaran kurang lebih 15 menit. Untuk perjalanan naik Mais Sawasdi ini memang menurut saya momennya cukup banyak, cukup seru juga. Perjalanan keretanya rame. Penumpang dari bagian depan sampai belakang kursinya full tadi. Dan memang di beberapa pemberhentian juga banyak penumpang yang turun ya. Ini ada logo double traksi teman-teman. Mas Irja. Tadi tuh di sini ada inkanya dari Malaysia ya. Padu Setia. Padu Sedia. Oh, Padu Sedia. Padu Sedia tuh dia perusahaan yang membuat kereta di Malaysia dan letaknya ada di Ipoh ini teman-teman. Makanya di stasiun Ipoh ini tadi sebelum kita masuk tuh macam ada gerbong-gerbong datar banyak banget ya. Jadi kelihatannya memang tempatnya berdekatan dengan stasiun ini. Ditambah lagi kalau nggak salah setelah kita lepas dari stasiun Ipoh di sebelah kiri itu ada depo kereta ITS kayak gitu. Kereta-kereta yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh macam komuter utara menuju ke Butterworth sama ITS, Electronic Train System, atau kereta yang reguler sebetulnya untuk di lintas barat di Semenanjung Malaysia ini. Tapi sayang ya, bentar lagi tuh masuk Gelap. waktu gelap. Dan di sini tuh sekitar pukul 7:30 loh. Tapi masih cerah ya karena di sini 1 jam lebih duluan daripada Indonesia. Sebetulnya suasana apabila di Indonesia ini kan macam 6:30 ya. Ini suasananya tuh kayak Sumatera, Medan ataupun Aceh jam segini ya kayak gini lah. Udah mau mendekati maghrib. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau di sini, di dalam kereta ada yang merokok, dendanya itu nggak main-main. 10.000 ringgit atau hampir 40 juta. Atau tidak juga penjara 2 tahun. Atau kedua-duanya. Ini gila sih teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia, merokok itu cuman disuruh turun doang di stasiun berikutnya. Kalau di sini nggak ada ampun. Merokok di dalam kereta kena 10.000 ringgit. Itu udah langsung miskin sih. Belum penjaranya. Iya, belum penjaranya. Sekarang jam 19:23 ya. Kita sudah berangkat kembali dari stasiun Ipoh. Berarti pemberhentian di Ipoh sekitaran 25 menit juga, teman-teman. Lumayan lama. Oke, teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Mais Sawasdi di kelas sleeper ya. Dan dalam satu kereta ini memiliki 40 kabin atau 40 tempat tidur. Kalau kita lihat ya, ada kabin atas dan juga kabin bawah. Ini kebetulan saya dapat di kabin bawah paling ujung dan nomor ke-40. Sehingga untuk kapasitas tempat duduk atau kabin yang terdapat juga 40 teman-teman. Ada kabin atas, kabin bawah, tapi untuk saya pribadi lebih prefer kabin bawah dikarenakan lebih simple nggak sih? Nggak perlu naik-naik dulu ke atas. Salah satu keuntungan untuk kabin bagian bawah itu tuh kacanya yang lumayan lebar. Kalau di atas tuh lebih sempit teman-teman, kayak gitu. Di sini kita juga dikasih tirai, bisa ditutup jadi langsung private. Ada juga gantungan. Ini sebenarnya bukan gantungan ya teman-teman, untuk ngikat ini doang sih tadinya. Terus di sini ada meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Kita juga dikasih bantal. Bantalnya bukan bantal yang empuk banget ya, tapi so far lumayan. Nah, sebenarnya untuk kasur atau di sini ini tuh menggunakan busa matras tipis ya. Tapi kalau kita buka, ini tuh macam seat berhadap-hadapan yang dipatenin. Lalu disimpan matras kayak gini, jadilah kelas sleeper. Walaupun konsepnya sederhana, tapi so far menurut saya cukup nyaman sih buat keretanya. Berlama-lama di kereta kalau selonjoran tidak secapek apabila kita duduk berjam-jam.
Sekarang jam 20:31 ya. Kita tiba di stasiun yang namanya Tanjung Malim, teman-teman. Ini keretanya baru berhenti ya. Tadi ada yang turun, orang sebelah saya, satu orang di sini. Tuh. Nampaknya kita cuman sebentar karena di sana sinyalnya udah hijau lagi. Oke, Mas Irja, ini keretanya udah mau nyampe Kuala Lumpur. Gimana buat kesan dan kesimpulan dari sampean seputar kereta Maisawasdi ini? Ini seru sih ya, salah satu pengalaman yang unik banget bisa naik kereta Maisawasdi. Jadi akhirnya bisa nyobain sleeper ini lagi. Dulu saya pernah naik sleeper ini tuh di Express Rakyat Timuran, tetapi kali ini adalah sleeper antar negara. Walaupun perjalanannya sebenarnya nggak lama sih, yang lama memang di imigrasi, dan keretanya juga jalannya ngebut ternyata 120 km per jam. Ya harusnya di Indonesia ada real sleeper kayak gini, tetapi mohonlah harganya ya jangan 2 juta ataupun 3 juta nanti ya. 500.000 kayak ini cocok lah. Iya sih. Tapi kurangnya sebenarnya nggak ada colokan listrik itu aja sih. Untuk overall yang lain cukup lah. Tapi nggak ada colokan listrik itu memang mengganggu banget sih. Kayak worry, kehabisan daya, harus siap-siap banyak power bank. Jadinya nggak praktis ya. Nah ini udah persiapan berhenti lagi nih di stasiun mana nggak tahu. So far untuk harga ya kurang lebih 500 ribuan. Oke sih. Masih oke ya? Masih good bargain. Iya. Masih oke. Mantap. Thank you Mas Irja. Ini sekarang kita sudah melintas di stasiun Kuala Lumpur ya teman-teman. Udah mau sampai di KL Sentral, dan ini awalnya bisa dibilang awal 1 jaman loh. Gokil. Buah-buah stesen berikutnya, stesen KL Sentral. Pukul 21:54 ya. Kita tiba di stasiun KL Sentral awal sekitar 58 menit. Gokil, awal 1 jam. Ini penumpang lagi pada siap-siap untuk turun ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun KL Sentral. Sentralnya stasiun di Kuala Lumpur. Di luar dari sangkaan, kereta Maisawasdi tiba di KL Sentral ini awal sekitar 1 jam. Nah, sebelum itu saya mau share dulu beberapa informasi sebagai bahan kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta Maisawasdi merupakan kereta musiman yang dijalankan di waktu tertentu saja, seperti kereta tambahan kalau di Indonesia, dan kereta ini berjalan semaunya operator yang menjalankan, yaitu Malaysia ya teman-teman. Nah, untuk kereta Maisawasdi juga memiliki rute perjalanan lintas negara dari Thailand menuju ke Malaysia dengan stasiun keberangkatan dari stasiun Hat Yai Junction menuju ke stasiun KL Sentral atau sentralnya Kuala Lumpur. Untuk harga tiket dari kereta Maisawasdi kelas sleeper itu ada di 119 ringgit, yang dimana apabila dirupiahkan sekitar 500 ribuan. Yang kedua juga ada kereta kelas reguler teman-teman dengan harga tiket yang lebih murah sekitar 92 ringgit doang. Dengan perbedaan selisih yang tidak terlalu jauh dengan kereta kelas sleepernya, saya rasa kereta kelas sleeper di Maisawasdi ini lebih worth it hitungannya. Terus dari segi fasilitas sebenarnya tidak banyak fasilitas yang bisa kita nikmati.
Namun yang perlu diapresiasi dari kereta Maisawasdi Sleeper ini yaitu harga tiket yang hitungannya masih terjangkau banget. Lalu keretanya juga overall nyaman, selama di perjalanan saya bisa menikmati perjalanan dan juga bisa tidur. Itu poin pentingnya. Buset, ini yang turun di KL Sentral rame banget ya teman-teman. Karena balik lagi ini adalah stasiun sentral yang menghubungkan antar moda transportasi. Ada kereta jarak jauh macam ITS, Maisawasdi, lalu ada juga kereta LRT, komuter, dan lainnya. Sehingga setiap harinya bangunan ini tuh dipenuhi oleh penumpang dan juga oleh orang-orang yang mau belanja sih. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang panjang sekitar 11 jam perjalanan dari Thailand, Hat Yai, sekarang saya sudah tiba di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta Maisawasdi, kereta antar negara dan juga kereta sleeper yang hanya berjalan di waktu tertentu saja. Perjalanan yang langka, perjalanan yang berkesan banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta Maisawasdi kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.